Setiap tahun, Idul Adha membawa dampak yang cukup besar, baik di sisi spiritual maupun ekonomi. Pada 2024, nilai ekonomi kurban meningkat mencapai 28,2 triliun dari 20,5 triliun pada tahun 2020. Namun di balik angka-angka ini, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah semua itu benar-benar sampai pada yang membutuhkan? Apakah kurban kita sudah tepat sasaran? Allah melalui surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan bahkan seberat zarah akan diperhitungkan. Namun sebaliknya keburukan sekecil apapun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kehidupan, ketika memilih berbuat baik dalam satu hal, bisa jadi kita secara tidak sadar meninggalkan kebaikan lainnya. Dan kita tidak tahu mana yang sebenarnya lebih besar kadar nilai, kebaikan atau keburukannya di sisi Allah. Apakah yang kita pilih atau yang kita tinggalkan? Mengenai mana yang lebih penting, apakah berkurban hewan ataukah berkurban dalam bentuk yang lain? Maka dari itu, dalam momentum Idul Adha, penting bagi kita untuk menimbang bukan hanya berapa banyak hewan yang dikurbankan, tetapi juga bagaimana niat dan dampaknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 juga menegaskan bahwa kebajikan itu bukan hanya ritual simbolik semata, tetapi juga keberpihakan kepada kaum miskin, anak yatim, dan musafir. Ini sejalan dengan fakta bahwa distribusi daging kurban masih timpang. Sebesar 71% nilai kurban saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa terlebih di perkotaan, sementara wilayah Indonesia Timur hanya mendapat sebagian kecil. Bahkan ada 35% penerima kurban mengeluhkan ketidakmerataan. Kurban bukanlah soal gengsi atau tontonan, tapi soal ketakwaan dan kepekaan sosial. Dalam konteks kekinian, memilih berkurban dengan bijak, tidak berlebihan dan tetap berdampak bisa jauh lebih bernilai. Seseorang yang kaya raya bisa saja membeli 20 ekor sapi kualitas super atau limosin. Tetapi, apakah perlu berkurban sebombastis itu? Jika kelebihan harta itu kemudian dikurbankan ke dalam bentuk menyekolahkan anak-anak yatim, menyelamatkan fasilitas kesehatan desa, atau memperkuat ketahanan pangan lokal, bukankah lebih baik? Kita perlu mulai melihat kurban sebagai ikhtiar sosial yang spiritual, bukan hanya seremoni tahunan. Digitalisasi, pemetaan kebutuhan, dan distribusi berbasis data harus bisa membantu kurban menjadi lebih merata dan bermakna. Karena pada akhirnya bukan darah atau dagingnya yang sampai pada Allah, tetapi nilai takwa yang tersembunyi dalam setiap keputusan kita.